Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rawan Sasmito. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang penerapan Big Data dan Business Intelligence, yaitu implementasi Big Data pada data transaksi tiket elektronik bus rapid transit BRT. Dan ini sebagai abstraknya, intinya kita menerapkan implementasi Big Data terhadap BRT, Bus Rapid Transit. Jadi yang kita cari itu data transaksinya BRT itu secara real time. Bisa dibaca abstraknya. Nah, pendahuluan salah satu bentuk angkutan massal yang ada di Indonesia adalah Bus Rapid Transit BRT. Penerapan tiket elektronik pada salah satu BRT di Indonesia telah diterapkan sejak tahun 2013 hingga saat ini. Data yang dihasilkan dari transaksi tiket elektronik tersebut dapat dikelola untuk memperbaiki rute dan pelayanan dengan lebih maksimal sesuai dengan kebutuhan dari pengguna BRT. Namun, terdapat masalah yaitu data yang dihasilkan dari transaksi tiket elektronik tersebut sangat besar, mencapai ratusan gigabyte. Selain itu, pertumbuhan data yang dihasilkan dari transaksi tiket elektronik pada BRT sangat cepat karena terjadi setiap hari serta banyak halte sehingga data akan bertambah dalam kurun waktu relatif singkat. Pengelolaan data tersebut tidak dapat dikelola hanya dengan menggunakan MySQL. Oleh karena itu, diperlukan teknologi yang mampu melakukan proses pengolahan, penyimpanan, dan analisis data dalam beragam bentuk atau format, berjumlah besar dan pertambahan data yang sangat cepat, yaitu Big Data. Big Data merupakan data yang memiliki volume besar, keragaman, dan kompleksitas yang variatif. Hal ini membutuhkan arsitektur teknis, algoritma, dan model analisis baru yang ditunjukkan untuk mengelola, memanfaatkan, dan memunculkan pengetahuan yang ada di dalamnya. Dalam perencanaan dan pengolahan sistem transportasi umum, informasi mengenai bagaimana perjalanan penumpang adalah hal yang terpenting. Matriks asal tujuan (AT) sering digunakan para ahli transportasi untuk menemukan hal tersebut. Matriks AT adalah matriks yang menunjukkan total perjalanan pada suatu jaringan transportasi serta menyediakan informasi di mana perjalanan tersebut dimulai dan berakhir. Penelitian ini menggunakan API dari APC Spark, yaitu Spark Streaming, sebagai data streaming proses yang dikombinasikan dengan Java Regular Expression untuk ekstraksi log data transaksi BRT secara near real time. Data ekstraksi akan disimpan pada Apache Cassandra dan divisualisasikan menggunakan salah satu business intelligence tool yaitu Tableau. Penelitian ini bertujuan membangun infrastruktur big data dengan 3 teknologi utama yaitu Apache Kafka, Apache Spark, dan Apache Cassandra. Kemudian mengelola data transaksi tiket elektronik Bus Rapid Transit BRT menggunakan infrastruktur tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai asal tujuan penumpang. Nah, jadi pertama itu Krebs dan kawan-kawan melakukan penelitian tentang Apache Kafka. Krebs membandingkan performa dari 3 software messaging system yaitu Apache Kafka, Apache ActiveMQ, dan RabbitMQ dengan metode eksperimen. Ada 2 hal utama yang dilakukan dalam eksperimen tersebut, yaitu producer test dan consumer test. Producer test menjalankan single producer dengan total 10 juta pesan. Setiap pesannya terdiri dari 200 bytes. Kafka diatur untuk mengirim pesan dengan ukuran batch 1 dan 50, sedangkan ActiveMQ dan RabbitMQ cukup sulit untuk mengatur ukuran batch, sehingga hanya menggunakan 1 batch. Hasil yang didapat adalah Kafka rata-rata mampu mengirimkan 50.000 hingga 400.000 pesan. Sedangkan ActiveMQ dan RabbitMQ hanya konstan kurang dari 50.000 pesan. Pada consumer test, ketiga software diatur untuk menerima permintaan pesan lebih dari 1.000 pesan. Hasil yang didapat, Kafka rata-rata mampu menerima 22.000 pesan per detik,
yaitu 4 kali lebih besar dari ActiveMQ dan RabbitMQ. Matei dan kawan-kawan menjelaskan mengenai framework dalam Big Data yaitu Spark. Spark menggunakan sebuah dataset yang disebut Resilient Distributed Dataset (RDDS). RDD adalah sebuah read-only partisi dari sebuah objek, di mana saat partisi tersebut hilang, ada semacam backup yang telah dibuat oleh Spark. Bensot dan kawan-kawan dalam penelitiannya menganalisis efisiensi Big Data yang menggunakan framework dari Apache Spark dan HDFS, serta keuntungan dari penggunaan framework Hadoop. Hasil dari penelitian ini adalah Apache Spark terbukti memiliki performa dan skalabilitas yang tinggi, serta bersifat fault toleran untuk analisis Big Data. Madhavilta dan kawan-kawan membangun infrastruktur Big Data untuk menganalisis data Twitter secara real-time, menggunakan Apache Flume, Spark, Cassandra, dan Zeppelin. Pada penelitian ini, Cassandra dapat diintegrasikan dengan HDFS. Kemudian data yang berasal dari Flume dan Spark streaming disimpan dalam Cassandra, menggunakan beberapa fungsi khusus antara Cassandra dan streaming konteks dari Spark, yaitu com.datastax.spark.connector.streaming. Tujuan dari menyimpan data di Cassandra yaitu untuk keperluan analisis lebih lanjut. Mallikarjuna dan kawan-kawan melakukan penelitian mengenai pre-processing dalam analisis Big Data. Dari penelitiannya disebutkan bahwa algoritma untuk pre-processing membutuhkan waktu cukup lama. Penggunaan regular expression diklaim lebih efisien dibanding algoritma Java pre-processing, karena regex menggunakan pattern matcher. Regular expression pada penelitian ini digunakan untuk data filtering atau data filling. Framework yang digunakan adalah Hadoop MapReduce. Hasil yang didapat yaitu penggunaan regular expression pada pre-processing data unggul 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan metode pre-processing biasa. Pada penelitian sebelumnya telah dijelaskan mengenai kelebihan Apache Kafka, Apache Spark, dan Apache Cassandra, Java Regular Expression, serta pentingnya informasi mengenai bagaimana perjalanan penumpang yang dijabarkan dalam bentuk matriks AT. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan framework Apache Kafka, Apache Spark, dan Apache Cassandra sebagai framework Big Data untuk mengolah log transaksi BRT menjadi matriks AT. Ekstraksi data penting dari log transaksi BRT akan menggunakan Java Regular Expression pada framework Apache Spark. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Apache Spark. Apache Spark adalah tools Big Data yang dirancang untuk melakukan komputasi dan analisis data dengan cepat. Fitur utama dari Spark adalah komputasi cluster dalam memori yang menambah kecepatan pemrosesan data. Spark diciptakan menggunakan sebuah konsep bernama Resilient Distributed Dataset yang ada di seperti gambar di sini. RDD pada dasarnya adalah sebuah dataset. RDD bertindak sebagai abstraksi dari Spark. Abstraksi adalah proses representasi data dan program. Selanjutnya yaitu Apache Kafka. Apache Kafka adalah sebuah platform untuk mengirim dan menerima pesan yang terdistribusi. Kafka dikembangkan oleh perusahaan Lincoln dan saat ini menjadi bagian dari proyek Apache. Kafka didesain untuk memiliki kecepatan, skalabilitas, terdistribusi, terpartisi, dan terreplikasi dalam melakukan layanan pengiriman pesan. Perbedaan Kafka dengan platform pengirim pesan lainnya adalah: 1. Kafka didesain terdistribusi sehingga sangat mudah untuk menambah kapasitas kemampuannya. 2. Kafka menyediakan throughput yang tinggi untuk publisher, pengirim, dan subscriber, penerima. 3. Kafka mendukung multi-subscribers dan mampu menyeimbangkan penerima saat terjadi kesalahan. 4. Kafka akan tetap menyimpan pesan pada disk sehingga pesan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.
Selanjutnya itu Apache Cassandra. Apache Cassandra adalah sebuah sistem manajemen basis data open source terdistribusi. Cassandra adalah sebuah proyek level atas dari Apache Software Foundation yang didesain untuk menghandle data yang sangat besar dan dengan jaminan tidak ada data yang hilang ataupun rusak. Cassandra merupakan basis data NoSQL yang awalnya dikembangkan oleh Facebook dan digunakan untuk fitur inbox search. Pada Facebook hingga akhir tahun 2010, API dari Cassandra dikelola oleh DataStax, perusahaan yang fokus mengembangkan Apache Cassandra. Regular expression adalah sebuah urutan karakter khusus yang membantu kita mencocokkan atau menemukan string atau sekumpulan string dengan menggunakan sintaks berbentuk suatu pola. Pola tersebut dapat digunakan untuk mencari, mengedit, atau memanipulasi teks atau data. Java menyediakan paket Java util.regex untuk pencocokan pola yang menggunakan regular expression. Paket java.util.regex terdiri dari 3 kelas, yaitu pattern class, matchers class, dan pattern syntax exception. Saya di sini akan menjelaskan tentang matriks asal tujuan. Matriks perjalanan atau matriks asal tujuan adalah matriks 2 dimensi yang mana kolom dan baris merepresentasikan sebuah zona perjalanan. Sel pada tiap baris I berisi perjalanan yang berasal dari zona I yang memiliki tujuan J di kolom yang sesuai. TIJ menunjukkan jumlah perjalanan antara asal I dan tujuan J. OI adalah jumlah total perjalanan yang berasal dari zona I dan DJ. Adalah yang berasal dari zona I dan DJ adalah jumlah total perjalanan yang menuju ke zona. Big data. Big data sebagai kumpulan data yang memiliki ukuran besar dan melebihi kapasitas dari perangkat lunak basis data untuk mengolah dan menganalisanya. Big data muncul dari proses transaksi data, interaksi data, dan observasi data yang terus-menerus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi dalam penelitian ini. Secara umum, tahapan dalam penelitian ini terangkum dalam diagram. Pertama, tahap perancangan dan instalasi. Tahap pertama yaitu merancang infrastruktur big data yang sesuai untuk diimplementasikan dengan data transaksi BRT. Tahap instalasi dalam penelitian ini yaitu melakukan instalasi tool big data yang dibutuhkan, yaitu Apache Kafka, Apache Spark, Apache Cassandra, dan Tableau. Adapun sistem operasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Windows 8.1 dengan RAM 16 GB. Storage-nya itu HDD 1 TB dan CPU-nya itu Xeon 3.6 GHz dengan 8 inti core, di mana semua core akan digunakan untuk penelitian ini. Software lain yang diperlukan adalah Java Development Kit JDK 1.8, Eclipse Scala SBT, dan Python 2.7. Berdasarkan keterangan dari penanggung jawab perusahaan pengelola data transaksi BRT menggunakan infrastruktur interkoneksi jaringan kabel, wire, serta jaringan wireless. Untuk mengimplementasikan framework big data pada data transaksi BRT sesuai dengan keadaan tersebut, diperlukan skenario pengujian. Penelitian ini menggunakan 2 macam skenario serta menggunakan data dummy dari log data BRT. Skenario pertama yaitu menggunakan jaringan lokal yang dibuat khusus untuk penelitian menggunakan 5 PC client yang semuanya terhubung menggunakan kabelan ke 1 switch Ethernet 100 megabits per second membentuk topologi star. Skenario kedua yaitu menggunakan jaringan wireless internal kampus yang terhubung dengan UGM hotspot sehingga dibutuhkan login menggunakan email UGM. Jumlah Kafka broker pada kedua skenario ini adalah 2 broker, menyesuaikan jumlah core prosesor pada sisi server. Kedua itu tahap persiapan. Tahap persiapan yaitu membuat pattern regular expression yang sesuai dengan log data transaksi BRT.
Pengujian regular expression tersebut menggunakan Java Regular Expression Tool. Tool akan menunjukkan apakah log data transaksi BRT sesuai dengan pattern yang telah dibuat. Jika sesuai pattern, data akan muncul sesuai grouping yang dibuat oleh regular expression. Dari grouping inilah data yang ingin ditampilkan, data dipilih sesuai kebutuhan. Regular expression yang telah diuji kemudian ditulis dalam bahasa pemrograman skala dan diuji kembali menggunakan Apache Spark. Penelitian akan berlanjut ke tahap berikutnya saat pengujian regular expression di Apache Spark berhasil. Ketiga itu, tahap simulasi dan pengujian. Simulasi dilakukan dengan cara streaming log data BRT sejumlah 500.000 transaksi mewakili transaksi selama 1 hari dan 3.500.000 transaksi mewakili transaksi selama 7 hari. Data tersebut dialirkan stream oleh dari 5 PC klien menggunakan Apache Kafka menuju server melalui media baik itu kabel LAN maupun wireless ke Apache Spark melalui API Spark untuk streaming data yaitu Spark Streaming. Pada API Spark Streaming terjadi ekstraksi data yang diperlukan untuk membuat matriks ATI. Ekstraksi tersebut menggunakan data yang diterima oleh Spark Streaming secara langsung akan disimpan pada Apache Cassandra dalam bentuk tabel. Waktu proses dari Kafka, Spark, dan Cassandra akan tercatat pada Spark UI Application. Dari Apache Cassandra ada proses join data untuk mendapatkan data halte yang relevan. Proses selanjutnya yaitu pencarian matriks ATI menggunakan algoritma sebagai berikut. Dari algoritma tersebut akan dihasilkan matriks ATI yang menjabarkan pasangan asal tujuan dari halte mana saja yang padat maupun tidak padat. Visualisasi dari matriks tersebut akan ditampilkan Tableau pada dashboard yang dapat diatur sesuai ukuran monitor yang ada. Pada tahap yang keempat itu tahap analisis. Pada tahap analisis, hasil dari simulasi dan pengujian yang dilakukan dari pengiriman log data BRT hingga visualisasi akan diolah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Dalam tahap ini, akan disajikan tabel yang berisi waktu pemrosesan log data BRT dari mulai pengiriman data oleh Apache Kafka hingga tersimpan di Apache Cassandra. Selain itu, akan disajikan pula grafik mengenai informasi asal tujuan dalam bentuk matriks ATI yang disajikan Tableau. Selanjutnya, berikut ini adalah 2 skenario yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan tentang flowchart dari algoritmanya. Flowchart untuk menentukan matriks ATI. Ya, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil dari simulasi disajikan dalam bentuk matriks ATI. Simulasi dan pengujian dilakukan menggunakan 500.000 dan 3.500.000 transaksi dengan 4 pengaturan batch, yaitu 1 detik, 3 detik, 5 detik, dan 10 detik. Untuk melihat seberapa besar pengaruh batch pada besarnya data untuk tipe jaringan LAN maupun wireless sehingga didapatkan pengujian sebanyak 16 kali. Berikut ini adalah 2 sampel hasil pengujian. Yang pertama, hasil pengujian 500.000 transaksi 1 detik per batch jaringan LAN. Nah, ini kalau untuk slide ini yang hasil pembahasannya yang dicoba pengujian sebanyak 16 kali. Nah, untuk tabel kedua ini yang pengujian 500.000 transaksi 1 detik per batch menggunakan jaringan LAN. Pada setiap pengujian berdasarkan batch, terdapat 3 catatan waktu, yaitu scheduling delay, processing time, dan total delay. Scheduling delay adalah catatan waktu sebuah batch dalam menunggu batch sebelumnya selesai diproses. Processing time adalah catatan waktu sebuah batch diproses. Total delay adalah scheduling delay ditambah processing delay. Tabel kedua merupakan sampel hasil pengujian 500.000 transaksi dengan 10 detik tiap batch pada jaringan LAN. Pada tabel kedua, detik pertama yaitu detik ke-20, terdapat input
120.200 dengan scheduling delay hanya 7 milisecond. Hal ini terjadi karena data ini merupakan input records yang pertama sehingga scheduling delay kecil. Processing time yang dibutuhkan untuk ekstraksi data dan menulisnya ke database Cassandra adalah 17 detik. Pada detik ke-30 terdapat input 258.600 records dengan scheduling delay 7 detik yang didapat dari total delay batch sebelumnya dikurang 10 detik satu kali batch. Dari tabel kedua terlihat bahwa total delay yang ada adalah 44 detik, yaitu waktu yang dibutuhkan Spark Streaming mengekstraksi data dan menulisnya di Cassandra. Tabel kedua merupakan sampel hasil pengujian 500.000 transaksi 10 detik tiap batch pada jaringan wireless. Ini tabel ketiga. Pada detik pertama, yaitu detik ke-20, terdapat input 13.000 dengan scheduling delay hanya 6 milisecond. Hal ini terjadi karena data ini merupakan input records yang pertama sehingga scheduling delay kecil. Processing time yang dibutuhkan untuk ekstraksi data dan menulisnya ke database Cassandra adalah 5 detik. Pada detik ke-30 terdapat input 60.600 records dengan scheduling delay 1 milidetik. Pada detik 40 terdapat input 55.600 records dengan processing time dan total delay sama-sama 4 detik dan scheduling delay 0 milidetik. Hal ini dapat terjadi besarnya waktu dalam satu kali batch yaitu 10 detik. Lebih besar dari processing time yang dibutuhkan Spark untuk mengekstrak dan menulis data ke Cassandra. Formulasi batch 10 detik dirasa tepat untuk jaringan wireless karena di saat Spark menunggu data dikumpulkan dalam suatu batch selama 10 detik, saat itu juga data yang sedang diproses telah selesai diekstrak. Berikut ini grafik dari 16 pengujian yang dilakukan. Dari rata streaming data menggunakan media kabelan maupun wireless, terlihat bahwa pada media kabelan dalam semua pengujian memiliki rata streaming data lebih cepat dibandingkan media wireless. Pada media kabelan, dengan jumlah transaksi 500.000, formulasi terbaik untuk mendapatkan rata streaming data yang tinggi adalah mengatur batch menjadi 10 detik. Pada media kabelan, dengan jumlah transaksi 3.500.000, formulasi terbaik untuk mendapatkan rata streaming data yang tinggi adalah mengatur batch menjadi 5 atau 10 detik, karena perbedaannya yang tidak terlalu signifikan. Pada media wireless dengan jumlah transaksi 500.000, formulasi terbaik untuk mendapatkan rata streaming data yang tinggi adalah mengatur batch menjadi 5 detik. Namun, pada media wireless, perubahan yang terjadi saat mengganti waktu batch tidak terlalu signifikan seperti pada media LAN. Pada media wireless dengan jumlah transaksi 3.500.000, formulasi terbaik untuk mendapatkan rata streaming data yang tinggi dengan rentan batch 1-10 adalah cenderung sama atau tidak ada. Hal ini terjadi karena pada rentan batch tersebut, records yang dihasilkan per batch-nya selalu dapat diselesaikan lebih cepat oleh Spark dibandingkan waktu menunggu records terkumpul dalam sebuah batch. Berbeda dengan media LAN yang records-nya cenderung besar per detiknya, sehingga ada delay yang terdeteksi antara waktu menunggu batch dengan waktu batch diproses. Selanjutnya yaitu hasil visualisasi matriks ATI. Setelah melakukan pengujian pada framework streaming data, selanjutnya adalah mengolah data yang telah diekstrak oleh Spark dan disimpan Cassandra menjadi matriks ATI. Data yang telah disimpan dalam Cassandra akan dijoin dengan tabel relasi antara get dan halte untuk mendapatkan data halte yang relevan. Hal ini perlu dilakukan karena pada log data BRT hanya terdapat keterangan get saja, bukan keterangan halte. Sedangkan untuk menampilkan informasi dalam bentuk grafis akan lebih mudah jika pengelompokan berdasarkan halte. Data yang digunakan dalam pengujian ini adalah data log BRT dengan keterangan tap in tanpa tap out. Algoritma yang digunakan adalah seperti pada gambar sebelumnya.
Pada algoritma tersebut, jika penumpang hanya melakukan satu kali transaksi, halte asal dan tujuan adalah halte yang sama. Jika penumpang melakukan lebih dari satu kali transaksi dalam sehari, halte pada transaksi pertama akan dijadikan sebagai halte asal dan halte tujuan terakhir. Halte pada transaksi berikutnya memiliki dua fungsi, yaitu sebagai tujuan dari perjalanan sebelumnya dan sebagai halte asal pada perjalanan berikutnya. Hal ini akan berulang hingga transaksi terakhir yang dilakukan penumpang pada hari itu. Pada akhirnya akan ditemukan bahwa halte asal terakhir dari perjalanan penumpang adalah halte pada transaksi terakhir dan halte tujuan terakhir dari perjalanan penumpang adalah halte pada transaksi pertama pada hari itu. Dari algoritma tersebut akan muncul matriks ATI berupa jumlah ATI dari setiap haltenya. Visualisasi matriks ATI pada penelitian ini menggunakan Tableau. Tipe visualisasi yang digunakan adalah tipe heat map yang menunjukkan tinggi rendahnya jumlah ATI berdasarkan perubahan satu warna. Semakin gelap warna yang ditampilkan, maka semakin banyak jumlah ATI pada suatu halte dan sebaliknya. Dari hasil analisis matriks ATI ini, ditemukan anomali, yaitu ada penumpang yang melakukan beberapa transaksi tetapi berasal hanya dari satu halte yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dua alasan, yaitu satu, adanya kemungkinan penumpang kembali ke halte awal tempat penumpang berasal menggunakan kendaraan selain BRT. Kemudian sistem mencatat kembali halte asal penumpang tersebut sama dengan halte pada transaksi sebelumnya. Yang keduanya itu adanya kemungkinan penumpang menggunakan satu kartu untuk banyak penumpang lain. Hal ini teridentifikasi saat ada transaksi penumpang pada halte yang sama pada rentan waktu yang sangat dekat. Kesimpulannya, satu, dengan menggunakan regular expression, preprocessing data transaksi tiket elektronik BRT dapat dilakukan pada saat yang hampir bersamaan, near real time, dengan proses streaming data yang dilakukan oleh Apache Spark. Kedua, dari penelitian ini terlihat bahwa streaming data menggunakan media kabelan memiliki kecepatan pengiriman data records lebih tinggi dibanding media wireless. Yang ketiga, dalam optimalisasi kecepatan streaming data, perlu diketahui formulasi batch yang tepat berdasarkan jumlah data transaksi yang dikirim serta media yang dialirkan. Pada media LAN, streaming data cenderung memiliki latensi yang rendah sehingga dapat mengirimkan data lebih cepat dengan memperbesar waktu dalam satu kali batch. Dalam hal ini, 10 detik dapat meningkatkan rata streaming data hingga 2 kali lipat dibandingkan pada satu batch 1 detik. Hal ini terjadi karena kecepatan proses dari Spark cukup tinggi dan harus disesuaikan dengan besarnya data yang dikirim. Semakin tinggi waktu dalam satu batch, maka data yang ditumpuk akan semakin besar dan sesuai dengan kecepatan proses Spark. Yang keempat, algoritma yang digunakan pada penelitian ini dapat digunakan untuk mencari matriks ATI. Namun, masih terdapat beberapa anomali, yaitu ada penumpang yang melakukan beberapa transaksi tetapi berasal hanya dari satu halte yang sama. Anomali tersebut belum dapat dihilangkan karena algoritma yang digunakan pada penelitian ini bersifat asumsi, sehingga masih perlu dikembangkan pada penelitian berikutnya. Sekian penjelasan dari hasil implementasi Big Data pada BRT. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Tableau. Apa itu Tableau? Tableau adalah alat visualisasi data tercepat yang membantu mengonversi informasi tekstual dan numerik menjadi indah melalui dashboard interaktif. Ini adalah cara terbaik untuk mengubah data mentah menjadi data yang mudah dimengerti. Tableau sangat populer, interaktif, sederhana, cepat, dan ramah pengguna, dan memiliki basis penggemar yang besar di dunia publik dan perusahaan. Hal yang hebat tentang Tableau adalah tidak memerlukan keterampilan teknis atau jenis pemrograman apapun untuk beroperasi. Ini telah mengakumulasi minat di antara orang-orang di berbagai sektor, seperti berbagai industri, bisnis, dan penelitian. Selanjutnya, fitur dari Tableau.
yaitu analisis waktu nyata, kolaborasi data, dan pencampuran data. Sekarang ini saya ingin menjelaskan tentang kelebihan dari Tableau. Yang pertama itu kinerja tinggi, high performance. Pengguna menilai kinerja keseluruhan Tableau sebagai kuat dan aman. Itu dapat menangani jutaan baris data dengan mudah. Keuntungan besar memiliki Tableau adalah berbagai jenis visualisasi dapat dibuat sekaligus. Yang kedua itu mobile friendly. Ada aplikasi seluler lengkap yang tersedia untuk iOS dan Android yang menambah mobilitas bagi pengguna Tableau dan memungkinkan mereka untuk menjaga statistik di ujung jari mereka. Aplikasi ini mendukung hampir semua versi desktop dan online. Yang ketiga itu sumber daya pelanggan yang luas. Komunitas Tableau menarik dan antusias. Ini memiliki berbagai sumber daya online yang komprehensif, panduan, pelatihan, dan forum online dan lain-lain. Yang keempat itu dukungan seluler luar biasa. Tableau memiliki persentase besar pengguna yang secara aktif menggunakan BI seluler. Ini berlaku banyak upaya dalam membangun pelanggan seluler yang sehat. 5. Mudah untuk ditingkatkan. Easy to upgrade. Pelanggan Tableau senang dengan menggunakan rilis terbaru dari perangkat lunak karena pemutakhiran mudah dilakukan. Yang keenam itu low cost, biaya rendah. Tableau relatif merupakan solusi berbiaya rendah dibandingkan dengan mitra big data lainnya seperti Qlik dan Business Object. Yang ketujuh itu layanan pelanggan berkualitas. Tableau memiliki komunitas pengguna dan pengembang tempat pertanyaan dijawab dengan cepat. Yang kedelapan itu ease of use. Mudah digunakan karena merupakan perangkat lunak antarmuka pengguna yang sederhana. Juga sederhana untuk menarik dan melepas antarmuka yang sangat mudah dipelajari. Jadi gampang di drag and drop untuk penggunaannya. Walaupun Tableau adalah pemimpin dalam ruang data, namun ada beberapa batasan. Mari kita selami beberapa batasan Tableau. Yang pertama itu poor versioning. Kerugian utama menggunakan Tableau adalah hanya versi terbaru yang mendukung riwayat revisi dan untuk paket yang lebih lama tidak memungkinkan. Yang kedua itu tidak ada penyegaran otomatis laporan. Anda tidak mendapatkan opsi otomatis untuk menyegarkan laporan Anda dengan bantuan penjadwalan. Oleh karena itu, beberapa upaya manual diperlukan untuk memperbarui data di backend. Yang ketiga itu butuh upaya manual. Parameter Tableau tidak aktif dan hanya satu nilai yang dapat dipilih menggunakan parameter. Kita perlu memperbaruinya secara manual setiap kali data berubah. Keempat itu bukan solusi komprehensif. Bahkan jika perangkat lunak Tableau mudah digunakan untuk aplikasi BI, tetap saja tidak menyediakan plafon apapun untuk mengembangkan aplikasi analitik yang dapat dibagikan secara luas. Juga, itu tidak sesuai dengan bisnis yang telah memperluas penyebaran bisnis luasnya. Yang kelima itu, tidak ada no version control, tidak ada kontroversi. Setelah dashboard dan laporan diterbitkan di server, Anda tidak dapat kembali ke level data sebelumnya di Tableau. Tidak mungkin untuk kembali dan memulihkan data lama. Yang keenam itu pengetahuan SQL. Kita harus memiliki pengetahuan SQL untuk membuat kumpulan data yang kaya dan kompleks dari berbagai sumber data. Tableau adalah pilihan yang sangat baik bagi pengguna bisnis untuk bermain dengan data setelah dataset dibuat. Meskipun ada beberapa kontra pro jelas lebih besar daripada kontra, dan Tableau adalah pilihan yang paling disukai untuk membuat visualisasi data interaktif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.